Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumindi, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Mengapa di Indonesia ini sering terjadi bencana alam seperti erupsi gunung berapi atau gempa bumi? Ayo kita bahas bareng-bareng. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka dan bersimpati kepada warga yang terdampak dari bencana alam baik erupsi gunung berapi atau gempa bumi. Jadi di Indonesia selama 2 bulan terakhir tercatat paling tidak telah terjadi 3 kali erupsi gunung berapi. Yang pertama Gunung Semeru yang erupsi pada tanggal 4 Desember 2021. Kemudian Gunung Merapi di perbatasan Jogja, Jawa Tengah pada tanggal 7 Desember 2021 telah terjadi erupsi berupa keluarnya lelehan lava. Kemudian Gunung Awu di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada tanggal 12 Desember 2021 terjadi peningkatan aktivitas vulkanik hingga status gunung naik dari status 1 yang berarti normal menjadi status 2 yang berarti waspada. Kemudian gempa bumi dalam 2 bulan terakhir juga setidaknya telah terjadi 3 kali gempa bumi. Yang pertama di Laut Flores, Kabupaten Selayar pada tanggal 14 Desember 2021 dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Kemudian di Jember, Jawa Timur pada tanggal 16 Desember 2021 dengan kekuatan 5 skala Richter. Kemudian di Pasaman Barat, Sumatera Barat pada tanggal 25 Februari 2022 belum lama dengan kekuatan 5,1 skala Richter. Menurut catatan BNPB pada tahun 2020 terjadi 7 kali erupsi gunung berapi dan gempa bumi sebanyak 18 kali. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi 7 kali erupsi gunung berapi dan gempa bumi sebanyak 30 kali. Kemudian pada tahun 2018 terjadi 58 kali erupsi gunung berapi dan gempa bumi sebanyak 29 kali. Jadi mengapa sering terjadi bencana alam baik erupsi gunung berapi maupun gempa bumi di Indonesia? Jadi ceritanya seperti ini. Lapisan paling atas bumi ini kita sebut aja sebagai lempeng bumi. Lempeng bumi ini mempunyai ketebalan kurang lebih 100 km, jadi sangat tebal sekali. Dahulu, sekitar 250 juta tahun yang lalu, lempeng bumi ini hanya ada satu, yang bernama Pangea. Kemudian seiring waktu pecah menjadi 2 benua besar, yaitu Pulau Eurasia dan Gondwana. Kemudian seiring waktu jutaan tahun kemudian pecah lagi menjadi 7 lempeng besar dan beberapa lempeng kecil. 7 lempeng besar itu diantaranya adalah lempeng besar Afrika meliputi benua Afrika, kemudian lempeng Antartika meliputi area Antartika, lempeng Indo-Australia di Indonesia dan Australia dan samudra di sekelilingnya, kemudian lempeng Eurasia itu di Asia dan Eropa, kemudian lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Pasifik. Jadi lapisan di atas bumi ini tersusun atas 7 lempeng besar tadi dan beberapa lempeng kecil lainnya, jadi menyerupai keping-keping pastel gitu. Nah, Indonesia ini terletak di pertemuan 3 lempeng bumi besar, jadi tidak cukup satu tapi langsung 3 lempeng bumi besar, yaitu yang pertama adalah lempeng Eurasia. Lempeng ini merupakan lempeng terbesar ketiga di dunia. Areanya meliputi Asia dan Eropa kecuali India, Jazirah Arab, dan Siberia Timur. Untuk Indonesia sendiri yang termasuk ke dalam area lempeng Eurasia ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Batas lempeng ini terletak di sebelah selatan atau sebelah bawah Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan lempeng Indo-Australia. Kemudian yang kedua adalah lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia ini mencakup area Papua,
Papua Nugini, seluruh Australia dan samudera yang mengelilingnya hingga sampai India. Kemudian lempeng yang ketiga adalah lempeng yang terbesar dan melegenda, yaitu lempeng Pasifik dengan legendanya yaitu Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Lempeng Pasifik ini terletak di sebelah timur Indonesia, jadi di sebelah atas Papua. Ini berbatasan langsung dengan lempeng Indo-Australia, dan kemudian di sebelah atas Halmahera dan Sulawesi itu berbatasan langsung dengan lempeng Eurasia dan lempeng kecil Filipina. Nah, ketujuh lempeng besar tadi terus bergerak, bergesekan, bertumbukan, saling mendekat dan menjauh. Nah, dari pergerakan lempeng-lempeng tadi lahirlah gempa bumi, dan dari rekan-rekan lempeng tadi itu muncullah lava dari dalam bumi, dan setelah ribuan tahun dan mungkin jutaan tahun maka lahirlah gunung-gunung api yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 147 gunung berapi yang merupakan negara nomor 3 dengan gunung api paling banyak. Di nomor 2 ada Rusia dengan 166 gunung berapi dan Amerika dengan 173 gunung berapi, negara dengan gunung berapi paling banyak. Nah, gunung berapi di Indonesia sendiri sejarah mencatat telah beberapa kali mengalami letusan super besar hingga mampu mempengaruhi dunia. Beberapa contohnya adalah yang pertama Gunung Krakatau di Selat Sunda. Jadi pada tanggal 27 Agustus 1883 Gunung Krakatau ini meletus dengan sangat hebat dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30 meter yang menghantam pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung. Korban jiwa karena tsunami ini diperkirakan mencapai 31.000 jiwa dan 5.000 jiwa meninggal karena aliran piroklastik. Dilaporkan ledakannya hingga terdengar hingga Australia. Kemudian yang kedua, Gunung Tambora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi pernah meletus dengan sangat besar atau super besar dan dahsyat pada 10 April 1815. Letusan ini tercatat sebagai letusan paling dahsyat dalam catatan sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai pesisir timur Pulau Sumatera, Pulau Bangka, dan sampai Bengkulu. Korban jiwa diperkirakan 10.000 jiwa dan menghancurkan 35.000 rumah. Dampak global dari letusan ini, abunya menyebar sampai bagian barat Eropa dan bagian timur Amerika Utara, mengakibatkan tidak adanya musim panas dan melahirkan musim dingin yang sangat ekstrim. Selain itu juga terjadi gagal panen dan kelaparan di wilayah tersebut. Akibatnya diperkirakan sekitar 80.000 orang tewas akibat kelaparan dan wabah penyakit. Letusan ini juga dilaporkan mengakibatkan perubahan iklim selama 3 tahun. Kemudian yang ketiga, Gunung Toba, Sumatera Utara. Diperkirakan pernah meletus super besar pada 77.000 tahun yang lalu. Saking besarnya, letusan Gunung Toba ini disebut sebagai letusan terdahsyat di muka bumi yang pernah ada. Akibat letusan Gunung Toba ini, seluruh dunia mengalami musim dingin ekstrim selama hampir 10 tahun dan masa pendinginan selama kurang lebih 1000 tahun. Jadi, letak Indonesia di 3 lempeng besar tadi yang menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana alam, erupsi gunung berapi maupun gempa bumi. Namun di sisi lain, banyaknya gunung berapi juga menjadikan Indonesia sebagai daerah yang subur karena abu dari gunung berapi tersebut itu mengakibatkan area atau lahan di sekitarnya menjadi subur. Nah, kurang lebih demikian cerita mengenai penyebab mengapa di Indonesia sering terjadi bencana alam, erupsi gunung berapi atau gempa bumi. Terima kasih, selamat sore.